Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tani dimanapun kita berada, kembali lagi bersama kami dalam channel Petani Pemula. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai budidaya semangka lagi teman-teman. Yaitu kita akan membahas mengenai pembubunan pada tanaman budidaya semangka. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu apa itu pembubunan, apa manfaatnya bagi tanaman semangka, apa hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan pembubunan ini. Namun sebelum menyaksikan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, tombol merah di bawah silahkan di subscribe dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Baiklah teman-teman semuanya, seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa pembahasan kita pada video kali ini yaitu mengenai pembahasan tentang pembubunan. Pembubunan itu adalah bahasa kaminya teman-teman, namun bahasa Indonesianya kami kurang tahu juga. Tapi di daerah teman-teman mungkin bahasanya lain. Apa bahasa pembubunan ini di tempat teman-teman masing-masing, silakan ditulis di kolom komentar untuk berbagi informasi tentang bahasa di Indonesia, khususnya untuk kita para petani yang belum mengetahui istilah-istilah dalam bidang pertanian ini. Baiklah teman-teman semuanya, langsung saja kita bahas tentang pembubunan ini. Kami sedang berada di kebun semangka kami teman-teman. Umur semangka kami ini kurang lebih 5 hari setelah pemindahan dari tempat pembibitan ke bedengan tanam seperti ini. Daunnya sudah berjumlah 3 buah teman-teman. Ini sudah ada 1 yang kami bumbun tadi. Jadi apa itu pembubunan teman-teman? Seperti yang teman-teman lihat di sini, pembubunan itu adalah pemberian tanah pada tanaman semangka di lubang tanam. Pemberian tanah ini kita lakukan di sekitar tanaman semangka kita. Mungkin di daerah teman-teman namanya lain. Apa nama pembubunan di daerah teman-teman, silahkan ditulis di kolom komentar untuk berbagi informasi bagi kita semua. Jadi pada saat umur semangka antara umur 5 hari sampai 10 hari setelah pemindahan dari tempat pembibitan ke lahan tanam ini, kita harus melakukan pembubunan terhadap tanaman semangka kita ini teman-teman. Pembubunan yang kita lakukan memiliki beberapa manfaat bagi tanaman semangka kita ini. Tapi secara umum fungsinya adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman semangka kita. Pembubunan dilakukan dengan cara mengambil tanah di parit seperti ini. Kita ambil dengan cangkul ataupun dengan alat lain yang bisa mengikis tanah ini. Kebetulan di daerah kami ini sedang musim kemarau teman-teman, bisa teman-teman lihat tanahnya begitu kering. Jadi kami mengikis parit di bagian bawah yang kebetulan masih lembab teman-teman. Ini seperti ini. Jadi tanah yang digunakan untuk melakukan pembubunan ini adalah tanah yang lembab supaya tidak berpengaruh terhadap batang semangka kita ini yang masih lunak lah ibaratnya kalau kata kami teman-teman. Jadi melakukan pembunuhan ini seperti ini saja teman-teman. Teman-teman kasih aja tanah, taburkan atau kita tambah tanah di sekitar lubang bedengan tanam ini. Udah seperti itu aja. Seperti itu. Itu udah selesai teman-teman. Selain memperhatikan tanahnya, hal yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan dalam melakukan pembubunan ini adalah dalam menaburkan tanah ini, jangan sampai teman-teman terlalu memadatkan tanah ini ke batang tanaman semangka kita. Karena hal tersebut dapat menyebabkan busuk batang karena batang ini terjepit oleh tanah yang teman-teman berikan di sekitar tanaman ini. Jadi biasa saja taburkan saja, perkirakan saja teman-teman agar tanah yang kita berikan ini menopang berdirinya tanaman semangka kita ini. Itu hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam melakukan pembubunan ini. Lalu apa sih manfaat pembubunan ini terhadap tanaman semangka kita? Apakah hanya untuk menopang tanaman semangka kita ini, atau ada dampak
ada manfaat lain. Mari kita lanjutkan pembahasan kita, teman-teman. Dalam pemindahan tanaman dari tempat pembibitan ke lahan tanam ini, kita membawa tanah seperti ini, teman-teman. Bisa teman-teman lihat, ini belum kami lakukan pembubunan. Tanah ini adalah tanah bekas dari tempat pembibitan yang kita bawa, dan tanah ini ada dalam penanaman agak tergantung seperti ini, teman-teman, atau tidak tertimbun semuanya. Meskipun tertimbun, tapi ada salah satu tanaman kita di antara yang banyak itu ada yang batangnya itu tidak terbenam seperti ini. Bisa teman-teman lihat, kami dekatkan sedikit. Nah, itu. Jadi bisa teman-teman lihat ini batang ini tidak terbenam sampai ke dalam tanah tempat pembibitan. Jadi agak tergantung posisinya, teman-teman. Jadi manfaat pertama dari pembubunan ini adalah untuk mengatasi rebahnya batang tanaman semangka kita ini kalau daunnya ini sudah mulai membesar. Ini karena kebetulan umurnya baru 5 hari, tentu batangnya tetap berdiri kokoh. Namun jika daunnya sudah lebar dan sudah banyak, batang ini akan rebah, teman-teman. Kalau rebahnya setelah menjalar itu tidak apa-apa. Namun kalau rebahnya masih sebesar ini, dia akan apabila angin datang akan direbahkan ke kiri, direbahkan ke kanan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap semangka ini. Bisa jadi antara batang dan akar yang seperti ini akan putus, sehingga tanaman semangka kita bukannya hidup tapi akan mati. Jadi makanya kita lakukan pembubunan seperti ini. Kalau seperti ini kan sudah tidak terlihat batangnya di bawah lagi. Batang ini apabila datang angin akan ditopang oleh tanah yang telah kita tambah tadi. Itu manfaat pertama. Manfaat keduanya adalah yaitu terkait dengan akar di sekitar tanah bekas pembibitan ini juga, teman-teman. Kalau seperti ini, setelah semangka ini bertambah besar, maka akarnya akan bertambah panjang. Di sini akan keluar akar-akar nih, teman-teman. Kalau tidak kita lakukan pembubunan, akarnya akan keluar dari sini. Tentu akar yang keluar ini akan layu, terkena panas matahari karena tidak tertimbun oleh tanah. Dengan layunya akar ini tentu akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan semangka kita ini. Seharusnya akarnya menjalar ke tanah bedengan tanam ini untuk menyerap unsur hara yang diperlukan oleh tanaman ini dalam pertumbuhannya. Namun akar tersebut layu akibat panas karena tidak menjalar ke tanah yang seharusnya dia dapatkan. Itu kalau tidak kita lakukan pembubunan. Jadi akar-akar akan tumbuh sekitaran sini, dan apabila keluar tentu tidak akan langsung mendapatkan tanah untuk tempat menjalar, yang akan mengakibatkan layu pada akar tanaman ini, teman-teman. Namun jika seperti ini, tentu akarnya sudah tertutup oleh tanah. Akar yang seharusnya layu namun akan dapat tempat menjalar, yaitu tanah yang kita tambahkan di pangkal tanaman ini. Itu manfaat kedua dari pembubunan ini, teman-teman. Mari kita lakukan pembubunan terhadap yang satu ini, teman-teman. Seperti itu aja, cukup, teman-teman. Jadi batas antara akar dan batang tadi tidak kelihatan lagi, dan akarnya akan menjalar dan mendapatkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman semangka kita ini. Manfaat ketiganya adalah yaitu efektifnya pengocoran atau pemberian pupuk susulan yang kita lakukan terhadap tanaman semangka kita ini. Kalau posisinya masih seperti ini, teman-teman, belum kita lakukan pembubunan, itu ketika kita mengocor bisa jadi pupuk yang teman-teman kocorkan bisa jadi mengalir ke daerah dalam ini. Sedangkan akar tanaman kita baru sekitaran sini, teman-teman. Tentu akar yang seharusnya mendapatkan unsur hara dari pemberian pupuk susulan ini akan tertunda menyerap unsur hara dari pupuk yang kita berikan. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh juga terhadap pertumbuhan tanaman semangka kita ini nantinya. Tanaman semangka kita yang membutuhkan unsur hara untuk perkembangannya tidak mendapatkan unsur hara yang harusnya dia dapatkan. Tentu hal ini akan berdampak terhadap pertumbuhan tanaman semangka kita. Namun jika seperti ini,
Ketika kita mengasih pupuk susulan seperti ini, maka tanah-tanah pembubunan yang kita tambahkan ini akan menyerap pupuk susulan yang diberikan, dan akar tanaman yang berada di bawahnya langsung mendapatkan unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Baik teman-teman, mari kita lihat perbandingannya seperti apa yang sebelum dilakukan pembubunan dan seperti apa semangka yang sudah dilakukan pembubunan teman-teman. Ini yang belum dilakukan pembubunan teman-teman. Dapat teman-teman lihat. Dan ini yang sudah kita lakukan pembubunan teman-teman. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah penjelasan kita pada video kali ini, yaitu mengenai pembubunan pada tanaman semangka. Pembubunan ini memberikan banyak manfaat dan pengaruh terhadap pertumbuhan semangka kita, teman-teman. Pembubunan ini sepele sepertinya, namun sangat mempengaruhi tanaman semangka kita dalam membudidayakan semangka. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Namun sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, tombol merah di bawah silakan di subscribe, dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing. Ingat, subscribe itu gratis teman-teman, namun sangat berpengaruh terhadap channel kami ini. Semoga kita selalu bisa berbagi tips dan trik cara
dan hal-hal lain yang terkait dengan pertanian di daerah kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.